Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, satu bangunan ruko yang menjual peralatan elektronik di Medan terbakar. Sering terjadi, puluhan pakaian dalam perempuan di sebuah rumah kos Kecamatan Medan Amplas, Medan dicuri oleh pria yang diduga memiliki kelainan seks. Melihat wisata kapal pinisi pertama di Danau Toba yang beroperasi pada Agustus 2023. Untuk pertama kalinya, Danau Toba Sumatera Utara akan dilengkapi dengan wisata kapal pinisi yang rencananya mulai beroperasi pada Agustus 2023. Di kapal pinisi, wisatawan dapat bermalam mengelilingi Danau Toba dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Ada pemandangan berbeda di dermaga ruang terbuka Parapat, Kabupaten Simalungun. Sebuah kapal yang diberi nama Pinisi Kenzo untuk pertama kalinya dihadirkan di Danau Toba. Saat masuk ke dalam kapal pinisi, wisatawan dapat melihat gorga, seni ukir atau seni pahat Batak Toba, serta sejumlah ornamen yang melambangkan 8 kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Kapal ini dibuat menggunakan bahan baku kayu jati, dikerjakan selama 15 bulan, dan kapal pinisi memiliki lebar 5 meter dan panjang 21 meter. Pinisi Kenzo dapat memuat 11 orang, memiliki 4 kamar cabin, 7 kru kapal termasuk koki yang akan memasak hidangan khas Sumatera Utara. Menparekraf Sandiaga Uno meninjau langsung kapal pinisi. Ia menyebut wisata kapal pinisi harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Tapi ini yang pertama di Danau Toba. Saya ucapkan apresiasi karena ini memakan waktu hampir 15 bulan dari September 2021 sampai Desember 2022 dan rencananya akan beroperasi mulai bulan Agustus 2023 ini. Saya harapkan pinisi ini walaupun dibangun dengan penuh kearifan lokal karena ada gorga dan juga ada beberapa ornamen yang melambangkan 8 kabupaten kota, tapi juga kita pastikan keselamatannya menjadi utama. Di kapal pinisi, wisatawan dapat bermalam mengelilingi Danau Toba dengan sejumlah fasilitas yang tersedia seperti canoeing, paddling, dan juga menembak ikan. Rencananya kapal pinisi akan beroperasi pada Agustus 2023. Hadirnya kapal pinisi Kenzo diharapkan dapat mendukung target capaian kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,5 juta dapat tercapai. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Bagi Anda para penikmat kuliner daging kuda, kini tak perlu jauh-jauh lagi ke Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebuah kafe di Kota Medan telah menyediakan menu makanan daging kuda yang diolah dengan berbagai macam penyajian. Bercerita tentang daging kuda tak asing rasanya bagi pecinta kuliner di Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kecamatan Dolok Sanggul disebut sebagai satu-satunya tempat di Sumatera Utara sebagai penyedia kuliner hewan bertubuh kekar ini. Namun kini para pecinta daging kuda tak perlu khawatir karena di Kota Medan ada sebuah kafe yang menyediakan aneka menu daging kuda yang diolah menjadi menu makanan ala milenial. Seperti stik daging kuda, nasi hot plate daging kuda, dan sup daging kuda. Tidak hanya menawan dalam bentuk penampilan, namun juga memiliki kenikmatan rasa yang tidak kalah dengan olahan daging kuda khas Dolok Sanggul. Untuk harga satu porsi olahan daging kuda dibanderol dengan harga Rp50.000. Namun makanan daging kuda ini pun berawal dari kesukaan sang suami pemilik kafe dengan masakan gulai kuda asal Dolok Sanggul. Kita pengen daging kuda itu menjadi ciri khas kita juga di sini.
lain karena Bapak suka daging kuda tersebut. Memang untuk respon masyarakat Kota Medan belum gitu wah, karena kita juga kan baru 2 bulan bukanya. Jadi kita sih berharap memang kan dengan kita menyediakan daging kuda di UN Mi Coffee ini, itu juga jadi masyarakat Kota Medan nggak susah lagi nyarinya harus ke Dolok Sanggul. Jadi di sini sudah tersedia dan untuk supply-nya juga kan nggak masalah karena kita sudah ada yang langsung mengirim dari Dolok Sanggul. Agar tidak penasaran dan dapat menikmati aneka rasa olahan daging kuda di kafe ini, seorang pembeli rela memesan 3 olahan daging kuda sekaligus. Ini itu sangat unik karena dia tuh diolah menjadi sop dan hot blend yang rasanya tuh memang berbeda gitu pada daging kuda yang lainnya gitu. Kemudian untuk kehadiran sop daging kuda di Kota Medan ini saya rasa cukup membantu pencinta kuliner daging kuda dan sangat menambah menambah cita rasa dan juga keunikan dari kuliner yang ada di Kota Medan. Untuk harga sendiri itu termasuk terjangkau dengan porsi yang kita dapat tuh sangat-sangat puas gitu, dan paling penting adalah rasanya yang memang sangat-sangat unik, segar, gurih, dan tentunya memuaskan. Daging kuda merupakan makanan favorit bagi warga di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan hampir setiap rumah makan menyediakan daging ini. Namun kini Anda bisa mencicipi makanan khas Dolok Sanggul di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Berada di dalam jeruji besi tak lantas membuat kreativitas mereka juga ikut terkurung. Warga binaan di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli Kota Medan ternyata mampu menghasilkan sebuah karya miniatur robot dari limbah korek gas. Iya, siapa sangka miniatur robot dari limbah korek gas ini merupakan buatan dari tangan-tangan terampil warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli Kota Medan. Mereka mengekspresikan diri dan melatih kemandirian dengan membuat kerajinan tangan dari limbah korek gas yang dijadikan miniatur robot. Satu persatu miniatur robot berbahan limbah korek gas mereka rakit untuk nantinya dipasarkan. Warga binaan pun akan mendapatkan bagian hasil dari penjualan tersebut. Pembuatan miniatur robot ini berawal dari ide Bambang Sutejo serta kedua rekannya, Pujianto dan Adi Saputra. Dari 50 limbah korek gas dirangkai menjadi satu miniatur robot yang prosesnya memerlukan waktu 4-5 hari. Melalui kerajinan miniatur robot tersebut, mereka mendapat dukungan dari Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli Kota Medan. Sehingga bahan baku limbah korek gas disediakan oleh pihak Rutan untuk akhirnya disulap menjadi barang unik dan menghasilkan nilai ekonomis. Setelah ketemu di sini, gimana kalau kita buat robot dari mancis, punya mancis bekas, kami kutip untuk pembuatan robot. Untuk tingkat kesulitannya sendiri seperti apa? Tingkat kesulitannya pembentukan, Pak. Pembentukannya gimana cocoknya ini tangan, kaki, badan. Dengan pelatihan kemandirian yang mereka dapatkan semasa menjalani hukuman, kedepannya stigma negatif masyarakat kepada warga binaan bisa terobati dari kreativitas yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi untuk mendukung UMKM yang berinovasi menghadapi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kita telah melakukan kegiatan berupa kegiatan handicraft, yaitu mulai dari sablon, pembuatan deterjen, pembuatan bunga papan, dan juga pembuatan robot yang kita olah dari limbah dalam rangka mendukung lingkungan yang sehat dan juga jahit-menjahit. Nah, ini kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendapatan negara bukan pajak. Itu salah satu juga bagian dari resolusi pemasarakatan. Bambang dan kedua temannya yang divonis kasus penggelapan berharap apa yang mereka dapat di dalam rumah tahanan bisa dikembangkan untuk menjadi usaha baru ketika mereka bebas nantinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.